Selanjutnya melakukan penanaman kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Bapak Ibu silakan berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita mengucapkan terima syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama guna mengikuti kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh CDP Ibu Lia Rahma Ranawati SPB. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga akhir. Bapak Ibu yang sama-sama kami banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Lia yang sudah
berkenan menyediakan kegiatan semacam ini yang mana nantinya mudah-mudahan dan saya berharap agar Dewan Guru yang berhadir pada hari ini setelah menerima pemaparan dari Ibu Lia, kita dapat menerapkan praktek pembelajaran di dalam kelas dengan baik dan benar. Mudah-mudahan itulah harapan tentunya dari kami. Demikian sambutan pada saat ini. Salah juga mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pada sambutannya. Baiklah, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Lia Rahmarawati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Gombolan 3 Banjarmasin, yang terhormat Dewan Guru SD Gombolan 3 Banjarmasin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga waktu yang telah disediakan untuk menyempatkan dirinya untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmarawati SPD. Saya adalah calon guru program Angkatan 7 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tujuan saya mengadakan diseminasi pada hari ini yang pertama, karena ini merupakan salah satu tugas dari calon guru program untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata di sekolah. Dan kedua itu saya ingin berinformasi mengenai semua hal yang telah saya dapatkan pada program pendidikan guru program ini. Dan yang ketiga, tujuan melaksanakannya diseminasi ini karena mengharapkan adanya kerjasama dengan seluruh warga sekolah agar bisa menciptakan sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, kita akan segera masuk pada materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Dan sebelum kita masuk mengetahui tentang budaya positif sendiri, kita akan mengingat kembali apa sebenarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita hanya menuntut. Kalau kita lihat di sini ada sebuah kata menuntut, kira-kira yang ada dalam pikiran ibu atau makna dari menuntut itu kira-kira apa Bapak Ibu? Menuntut. Menuntut? Oke, membimbing. Ada lagi kalau kita terbukti kata menuntut itu biasanya yang ada di dalam benak kita, kalau nambah sebanyak. Kalau menuntut biasanya mengerti ya. Iya, membawa. Nah, di sini jadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai penuntut. Mereka menuntut anak-anak mereka berdasarkan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, itu dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Karena semua manusia itu termasuk murid kita, siswa didik kita ini memiliki dasarnya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu tugasnya adalah menuntut. Jadi kita hanya menuntut mengarahkan anak-anak didik kita untuk mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sebuah pendidikan itu adalah sebuah lahan pertanian. Jadi sekolah itu adalah lahan pertanian. Sedangkan murid-murid kita ini adalah bibit tanaman yang akan ditanam, dan kita sendiri para guru adalah petani. Nah, di mana misalkan lahan pertanian itu subur, kemudian bibitnya juga unggul, tetapi tidak mendapatkan perhatian dari petani, apakah bibit yang kita tanam tadi bisa tumbuh, Bapak Ibu? Ya, tidak. Dan walaupun bisa tumbuh, mungkin mereka tidak akan tumbuh dengan maksimal. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalkan lahan pertaniannya
subur, bibitnya kurang unggul, namun mendapatkan perhatian yang baik dari petani, diberikan pupuk, diberikan pengairan, rajin disiram. Nah, kira-kira bagaimana bibit tanaman yang kita tanam tadi? Insya Allah pasti akan subur. Nah, begitulah Pak Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita mengibaratkan sebuah pendidikan, gitu ya. Nah, semoga melalui budaya positif kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan ini. Oke, kita sekarang menuju budaya positif. Nah, budaya positif di sini merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Nah, di sini budaya positif inilah yang kita harapkan bisa tumbuh di sekolah, karena sebenarnya sudah banyak sekali budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita. Biasanya kita melakukan tiap minggu, bahkan sebelum belajar pun kita sudah memberikan kebiasaan positif. Kira-kira apa biasa kita laksanakan tiap pagi? Membaca doa, berbaris, membaca Asmaul Husna. Dan kegiatan-kegiatan sekolah juga ada seperti kegiatan takwa, kegiatan Jumat bersih. Nah, ini merupakan kebiasaan yang menuju ke arah budaya positif. Nah, dari kebiasaan ini memiliki tujuan agar kita mampu menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga mampu menciptakan, menumbuhkan karakter yang baik untuk siswa-siswa kita, yaitu karakter pelajar Pancasila. Nah, karakter pelajar Pancasila ini mempunyai beberapa pilar. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar politis. Nah, ini adalah pilar-pilar dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa tumbuh dalam karakter anak-anak kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, dalam budaya positif ini memiliki konsep-konsep utama. Hari ini yang akan dibahas adalah konsep dari inti budaya positif yang terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol institusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Saya yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk pada konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Oke, di sini ada sebuah kegiatan Kupolangan. Oke, kegiatan kita yaitu sebuah permainan, yaitu cobalah buka. Cobalah buka ini, silakan Bapak Ibu berpasangan, satu orang mengepalkan tangannya, mengibaratkan atau membayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sangat berarti buat kehidupan Bapak Ibu semua. Ayo, satu orang menggenggam, satu orang mencoba membuka. Mereka boleh melayu, memaksa, menunjuk bagaimana caranya agar Bapak Ibu mau membuka tangannya. Oke, bagaimana Bapak Ibu ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Ada. Oke, Ibu juga mau membuka kepalan tangannya? Mau nggak? Mau? Mau pernah dikritik? Oke, Ibu Diana berhasil membuka kepalan tangan Ibu Raiza? Bisa? Nah, saat kita melakukan kegiatan, oke, Ibu Mega berhasil atau tidak berhasil Ibu Mega mempertahankan dirinya untuk mendengar untuk tidak membuka tangannya. Jadi ada yang membuka tangannya, ada yang bersedia dengan sukarela menyerahkan membuka tangannya, dan ada juga yang kukuh pendiriannya tetap menuntutnya. Dari kegiatan ini kita ingin menyampaikan suatu kesimpulan. Nah, kira-kira siapa sih yang memegang kendali atas kepalan tangan tadi? Apakah yang mencoba? Oke, diri sendiri. Bisa jawabannya diri sendiri. Nah, karena selama ini kita memiliki miskonsepsi terhadap kontrol. Jadi kita namakan kontrol, ya, kegiatan
kalian untuk mengepakkan tangan. Nah, ini adalah kontrol. Yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan paradigma belajarnya. Selama ini kita jalankan bahwa kita lah yang mengontrol siswa-siswa kita. Namun, berdasarkan pendapat Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, kontrol selama ini yang sebenarnya adalah bahwa ilusi. Guru mengontrol untuk ilusi. Jadi di sini sebenarnya saat guru memerintahkan siswa melakukan sesuatu, dia meminta siswa untuk mengerjakan sesuatu, sebenarnya mereka tidak punya kekuatan untuk memaksa siswa melakukan kontrol tersebut. Karena yang memegang kontrol adalah siswa itu sendiri. Walaupun tampaknya guru berhasil mengontrol, maka sebenarnya itu memang siswanya yang menentukan pilihan bahwa dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi pendapat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian lagi, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang kedua ini, perbuatan positif itu termasuk rujukan dan juga termasuk kebiasaan pengulangan itu juga sebuah ilusi. Karena dalam jangka panjang, murid akan menyadari bahwa mereka sang guru sedang berusaha mengontrol. Dan pada jangka panjang itu mereka pun bisa berubah pikiran. Mereka bisa saja menolak apa yang diperintahkan oleh gurunya, dan kadang juga mereka selalu menurut, yang akhirnya akan berdampak siswa ini lemah tergantung pada gurunya. Nah, ini ilusi yang kedua. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Nah, selama ini kita sebagai guru kadang-kadang kita sadari kalau siswa, kalau kita memerintahkan sesuatu atau meminta kepada siswa, kita biasanya ayolah, kita kasihan sama ibu. Biasanya seperti itu. Atau kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu kasihan sama ibu? Itu kenapa itu loh sama kepala sekolah? Ya, itu juga ilusi. Ini akan menciptakan apa yang menimbulkan adalah anak-anak kita ini menuju identitas yang gagal. Mereka akan merasa bersalah, merasa salah, merasa bersalah karena menyebabkan sang guru merasa bersedih, kecewa, dan ini juga sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita beranggapan biasanya karena kita lebih dewasa dibandingkan siswa kita, atau lebih luas saja dibandingkan tadi, kita merasa bahwa kita ini punya hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser. Ya, selanjutnya dari sini dapat kita simpulkan pada paradigma yang sebelumnya ada sebuah teori stimulus respon yang biasanya kita pahami selama ini, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol tadi, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kita tidak bisa mengubah, cuma kita berusaha membuka pandangan kita. Yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Setiap apa yang dilakukan itu ada motivasi di balik semua kegiatan itu. Kemudian lagi dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti kegiatan yang barusan kita lakukan, siapa yang memegang? Siapa yang memegang kontrol atas kepala tangan? Itu saja kita sendiri. Ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tidak ada pemaksaan, tetapi mereka menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian lagi model berpikir menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah, sedangkan teori kontrol ini memiliki menang. Inilah dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, inilah yang harus kita ubah paradigma belajar kita terhadap apa yang kita lakukan terhadap murid kita. Oke,
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita pada konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam budaya positif. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau dengan kata disiplin pasti yang ada dalam benak kita semua, apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita membayangkan atau mendengar kata disiplin? Kira-kira apa? Pak Sandi, kalau mendengar kata disiplin, berarti apa ya? Terbayang? Disiplin ya? Melakukan sesuai dengan aturan. Oke, Pak Bunyamin, kalau Bapak mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak? Yang terlintas dalam benaknya? Bisa menyelesaikan tepat waktu. Tepat waktu. Apa lagi? Ayo bisa lipat disiplin, bisa lipat. Biasanya anak-anak kamu gak disiplin. Kira apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Aturan yang harus mereka laksanakan. Aturan yang harus mereka lakukan atau mereka laksanakan juga. Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin yang ada dalam pikiran kita pasti aturan, peraturan, tata tertib, kepatuhan. Nah biasanya ini, padahal ada malah dihubungkan dengan hukuman ya disiplin ini. Kalau disiplin pasti ada hukuman. Padahal itu tidak benar, tidak ada kaitannya. Karena dalam disiplin positif yang sebenarnya, hukuman itu merupakan alternatif terakhir. Bahkan kalau bisa itu tidak diberikan, itu adalah hukuman. Jadi itulah makna disiplin yang sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau dari asal katanya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah inilah sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya. Akan tetapi dalam budaya kita, kalau sudah mendengar kata disiplin, maka kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus lagi kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal kata disiplin yang sebenarnya, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanpa tanggung jawab, tanpa adanya perintah dari orang lain. Jadi disiplin itu sebenarnya hadir dari motivasi kita sendiri, motivasi kita sendiri. Karena kita menghargai sebuah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Biasanya nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi orang melakukan suatu disiplin mereka punya tujuan yang sebenarnya, disiplin yang sebenarnya ini, bahwa mereka mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang kita dalam pendidikan Indonesia ini adalah nilai profil belajar Pancasila tadi yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah dari profil belajar Pancasila yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswa kita, sehingga mereka bisa mencapai tujuan mereka, tujuan siswa kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, itulah tujuan dari pendidikan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pada konsep yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Oke, nah dalam teori motivasi ini menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki motivasi, baik motivasi eksternal maupun motivasi internal. Nah di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saat seseorang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka akan mengajukan pertanyaan. Mereka akan bertanya dalam diri mereka sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi mereka melakukan sesuatu yang dimotivasi dari luar, karena akan
adalah motivasi yang paling rendah ya. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dan itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal karena berhubungan dengan apa yang akan dia dapat dari orang lain sehingga memacu motivasi dia untuk melakukan hal tersebut. Oke, yang ketiga, teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal. Ia tumbuh, ia muncul dari motivasi dalam diri sendiri karena mereka meyakini sebuah nilai. Mereka ingin menjadi seperti apa yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini adalah motivasi yang paling tinggi di antara ketiga ini ya. Nah, jadi ini adalah 3 teori motivasi yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dan umumnya siswa kita itu biasanya kalau di sekolah kira-kira dari ketiga ini kira-kira motivasi mana yang banyak dilakukan oleh siswa kita? 1, ya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mereka terpaksa melakukan. Nah, biasanya pada umumnya anak-anak memang sering melakukan motivasi yang pertama ini. Dan kalaupun ada juga, mereka juga ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan. Tapi sayangnya, motivasi yang banyak dilakukan oleh siswa-siswa kita ini ternyata adalah motivasi eksternal. Dua-duanya ini adalah motivasi eksternal. Padahal, berdasarkan budaya positif, yang kita harapkan itu adalah motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu yang kita harapkan. Oke? Dan selanjutnya, nah kemudian juga tadi kan siswa-siswa kita banyak melakukan motivasi ini untuk menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan. Nah, padahal ini sebenarnya penghargaan biasanya kita sering memberikan ini penghargaan ya. Ini rata-rata sih mobil saya pun dia suka kalau ada yang nilai bagus saya kasih hadiah. Ada yang mendapatkan sesuatu yang bagus saya berikan. Nah, kadang juga kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, umumnya dihukum yang seperti ini, atau siswa-siswa yang tidak lengkap atributnya dihukum bebas. Padahal penghargaan ataupun hukuman ini sama-sama sesuatu yang merusak proses dari sebuah pembelajaran. Nah, penghargaan ini sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Artinya kita membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk, dan ini akan menyebabkan adanya faktor ketergantungan. Ini adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman ataupun penghargaan yang kita lakukan. Biasanya bagi yang sering mendapatkan penghargaan, mereka akan mengharapkan penghargaan terus. Jika kita tidak memberikan penghargaan, mereka akan tidak memiliki semangat untuk melakukannya. Begitu juga dengan yang kita beri hukuman, mereka akan merasa rendah diri atau merasa tidak melakukan apa-apa. Nah, misalnya ini disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Sama ini kita menganggap penghargaan itu bagus. Ternyata dihukum, penghargaan ini mampu menghukum anak-anak kita. Yang kedua, penghargaan juga tidak efektif karena tadi bisa menyebabkan ketergantungan, ada tujuan, ada motivasi eksternal yang dituju oleh siswa kita. Terus, yang ketiga juga penghargaan bisa hubungan. Apa ini contohnya? Misalkan di kelas ya, si Nabila misalnya guru kita selalu mendapatkan penghargaan. Terus siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka tidak suka dengan Nabila. Nabila lagi. Nabila terus. Karena apa? Gak mau berteman sama Nabila. Kan tidak semua. Biasanya kadang anak kita, siswa kita ada yang suka yang berteman dengan yang lebih bagus nilainya, tapi dibalik itu juga
tujuannya adalah cepat. Jadi tidak cepat lagi. Penghargaan juga menunjukkan kualitas. Nah dari penghargaan ini kadang mereka ini bahan paling aku juga ini yang mendapatkan penghargaan itu mas. Nah itulah akibatnya penghargaan menunjukkan kualitas dan juga mematikan kreativitas. Mereka sudah tahu bakalan saya nih yang bisa mendapatkan penghargaan ini. Akhirnya mereka tidak berusaha mendapatkan sesuatu yang baru meningkatkan kualitas mereka. Nah penghargaan juga mendukung. Apa seperti penghargaan yang komedi kita yang tahu bapak ibu penghargaan Mongko besar pak mungkin penghargaan untuk jadi sesuatu yang dimana mereka bilang penghargaan tetapi menghukum apa maksudnya? Ya siapa itu? Mungkin di sini kita memberikan penghargaan kepada anak, tapi itu merupakan beban bagi mereka. Jadi mereka masih terhukum oleh penghargaan itu. Jadi mereka kalau nggak dapat perolehan kali, mereka misalnya juara 1 mereka harus penghargaan dari orang tua misalnya. Nah, beban bagi mereka untuk mempertahankan juara itu merasa sebagai hukuman bagi mereka. Jadi mereka harus mempertahankan sebagai hukuman bagi mereka itu sebenarnya itu tidak baik ya. Ya penghargaan bisa menghukum ya. Bagi yang biasa mendapatkan penghargaan ternyata juga menjadikan beban bagi mereka. Dan juga ternyata bagi yang mendapatkan penghargaan adalah penghargaan, tetapi bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, pernah kita membayangkan apa yang mereka rasakan ketika yang anak-anak yang mendapatkan penghargaan maju di depan, mendapatkan piala, mendapatkan sertifikat. Pernahkah kita berpikir dengan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Itu sebenarnya menjadi sebuah penghukum bagi siswa-siswa yang tidak mencapai target karena tidak sesuai penghargaan itu. Dan juga bagi orang yang mungkin juga penghargaan tadi juga mendapatkan hukuman seperti yang kita katakan bersama. Dan jadi itu bisa menjadi PR besar buat kita semua yang berbeda bagaimana kita menangani penghargaan sebagai hukum ini. Oke, yang terakhir juga penghargaan mengurangi motivasi prinsip ya, karena penghargaan ini merupakan salah satu tujuan dari mereka untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang merupakan motivasi eksternal tadi. Oke, baiklah kita akan lanjutkan pada hukuman dan konsekuensi. Nah, kita bicara tentang disiplin, biasanya kita ini akan berhubungan dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, kadang kita ini bisa agak sama membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Padahal itu semua memang berbeda. Dan hukuman juga memiliki dampak yang berbeda dan juga konsekuensi. Jadi kita kadang melupakan apakah ini hukuman, apakah ini konsekuensi. Karena kalau kita memberikan hukuman ini lebih berbahaya dibandingkan dengan konsekuensi. Nah, hukuman ini merupakan sesuatu yang akan terjadi atas akibat yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, sesuatu yang menyakitkan itu disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Misalkan Ibu Amel tidak datang, tidak mengerjakan PR. Nah, terus dihukum oleh Bapak Antoni. Hukumannya ditilang bendera. Kira-kira apa yang dirasakan Ibu Amel? Dia merasa terpukul karena ini menyakiti Ibu Amel. Apa hubungannya tidak mengerjakan PR dengan berjumpa di bawah tiang bendera? Nah, sedangkan Ibu Rasida berbeda memberikan perlakuan kepada Ibu Amel. Ibu Amel menyuruh, ayo, tugas yang belum dikerjakan saat istirahat. Nah, jadi sesuatu harus didirikan mengerjakan tetapi saat istirahat. Dan ini adalah konsekuensi karena kita mengerjakan PR. Nah, itu tadi beberapa konsekuensi yang pertama. Kemudian juga membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Seperti Ibu Amel tadi, dendam sama Pak Antoni dijemput 1-6 melihat ratusan siswa. Kalau ketemu Ibu Amel, wah yang dijemput kemarin, wah gosong. Itu kan membuat efek jangka panjang. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Apa yang merasa tidak nyaman saat istirahat? Teman-teman istirahat, dia tetap mengerjakan PR. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, gara-gara hukuman, Ibu Amel bilang sama Bapak Antoni jadi memiliki kedisiplinan.
tidak bisa istirahat, mereka lebih menghargai disiplin yang ada. Kemudian lagi hukuman itu dipaksa, ayo sekarang kamu berjemur di bawah jendela, di bawah tiang bendera ya. Nah itu kan paksaan. Kalau konsekuensi itu ada, tidak langsung nanti istirahat ya, kamu jangan pegang. Kemudian lagi hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dijemur sedikit ada kayu atau apa boleh sakit hati bicara dengan bapak atau ibunya. Nah konsekuensinya mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri bahwa mereka akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Kemudian hukuman ini juga menyebabkan konsep diri yang buruk ya, jadi memberontak anak. Dan kalau konsekuensi konsep diri yang baik, mereka akan belajar dari kesalahan. Kemudian juga pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena akan dihukumi. Lebih baik sedikit daripada dihukum. Lebih baik tidak masuk atau menyembunyikan kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan dihukum. Nah, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian lagi hukuman akan menyebabkan rasa marah buahnya, bersalah, rasa dipermalukan dan juga tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi mereka akan kehilangan hak, mereka dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk salah untuk melaksanakan konsekuensi atas apa yang akan kita lakukan. Nah, itu tadi beda konsekuensi dan juga hukuman. Nah, sini adalah ingin membedakan kira-kira tugas tindakan dulu. Kalau tidak jelas ya saya katakan yang pertama. Jadi Bapak Ibu kira-kira menganalisis ini hukuman atau pasal. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita akan jawabannya hukuman. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Saya simpan jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman lagi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, buat semangat kalau dengan konsekuensi. Berarti Bapak Ibu ini tercermin bahwa tidak suka melakukan hukuman apa, tapi tidak suka melakukan itu. Oke, yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Mana konsekuensi pelajaran PJOK? Oke, kita cek jawabannya. Nanti kelihatan tetap. Oke, yang pertama mencatat 100 kali tadi adalah termasuk hukuman. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Seharian berpakai alas kaki di sekolah. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi hukuman ya, karena menyakiti. Oke. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi karena itu memang pelajaran PJOK dan dia belum melakukan pemanasan. Jadi sekalian dia pemanasan sendiri ada uang mereka sekalian. Ya bapak saat PJOK terlambat jangan disuruh keliling atau disuruh nyanyi ya. Kalau itu ada hukuman
dengan pembahasannya. Betul sekali Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita pada konsep yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga bertahan hidup, dapat kesenangan dan juga kebebasan. Nah yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini seperti kita juga semua manusia itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan dalam bertahan hidup? Makan, minum, atau ini merupakan kebutuhan primer kita yang harus kita penuhi. Jika tidak kita tidak akan bisa bertahan hidup. Itu sandang, pangan, dan papan. Misalkan kalau murid kita bersekolah dan mereka tidak lapangan kira-kira terpenuhi atau tidak kebutuhan mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah, biasanya ini kita kadang melihat siswa kita yang cari-cari perhatian, kadang mengganggu temannya, kadang di depan mendekati dunia atau mencari-cari kesamaan. Ini kalau sebenarnya kalau kita sendiri, kita sebagai guru kan bisa melihat ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa sih sebenarnya kebutuhan yang tidak dia penuhi. Nah, biasanya anak-anak ini ternyata mereka kekurangan kasih sayang. Mereka berusaha mendapatkannya di sekolah, mencari perhatian dengan mengganggu temannya dengan harapan sang guru mendapatkan guru memanggil orang tuanya. Nah, itu adalah wujud mereka, keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Oke, yang ketiga yang adalah kebutuhan kesenangan. Nah, biasanya mereka ini akan senang bergaul di sekolah. Mereka juga butuh kesenangan ya. Semua orang butuh kesenangan karena ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar artinya tidak bisa kita lepas dari kebutuhan ini. Semua orang membutuhkan kesenangan. Begitu juga murid-murid kita, mereka punya rasa senang. Jadi mereka ingin saat belajar mereka mendapatkan kesenangan meskipun belajar, tapi kita berusaha untuk menciptakan rasa senang. Menarik perhatian mereka agar mereka tertarik. Yang kedua, semoga kita bisa semoga kita mampu memberikan rasa senang kepada siswa-siswa kita. Karena seperti kita tahu bahwa anak-anak apalagi di usia sekolah dasar murid-murid kita ini memang konten mereka itu untuk bermain. Nah itulah tugas dari kita untuk memberikan pelajaran tanpa harus melupakan kebutuhan dasar yang mereka perlukan juga yaitu kesenangan. Oke, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini berkaitan dengan kebebasan siswa-siswa kita. Karena kita berkaitan dengan pendidikan, tentu saja di sini kita hubungkan dengan kebebasan. Misalkan saat kita memberikan mereka tugas matematika, mengerjakan suatu soal. Nah, di sini kita harus memberikan mereka kebebasan. Jangan kita tekankan dengan satu cara saja. 1+1, misalkan ataupun bagian. Misalkan pada 10/2. 10/2 harus menggunakan cara yang segitiga seperti rumah, harus seperti itu, jangan. Karena tujuan kita tidak akan memberikan kebebasan. Mereka bisa menggunakannya dengan cara mengurangi ke bawah, mau yang langsung dibagi. Jadi kita memberikan kebebasan mereka agar mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka antara kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nah, anak-anak ini biasanya mereka ini ingin menjadi pemimpin. Kan ada anak-anak yang suka menjadi pemimpin. Dan di sini tidak kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita agar mereka bisa memberikan penguasaan. Jadi kita menghargai penguasaan yang mereka dapat. Jadi kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar siswa-siswa kita bisa menempatkan posisi kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan sidang ya, seperti kelihatannya dalam keseharian ini dia suka memimpin. Nah, kita bisa menyalurkan bakat mereka. Kita jadikan pemimpin atau ketua kelas atau jadi ketua seksi apa. Nah, ini tugas kita sebagai guru memahami kebutuhan siswa-siswa kita. Ya begitu Ibu Rafika. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, berikutnya di sini adalah sebuah kasus. Jadi kita akan coba memahami kebutuhan apa yang terjadi pada kasus ini. Oke, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid
berdoa telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti dua abang ini, apa kira-kira kita lakukan? Dan kira-kira apa alasan si Doni ini? Ayo, kira-kira apa alasannya si Doni? Suka maksa-maksa minta bekal temannya. Ayo, cari perhatian. Oke? Nah, tugas kita sebagai guru biasanya kita menemukan perilaku yang berbeda dengan siswa kita. Tugas kita untuk memahami kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Karena semua perilaku anak itu berdasarkan kebutuhannya. Ada motivasi yang berdasari kebutuhan anak tersebut. Nah, ayo kita lihat. Nah, kita akan menanyakan kepada Tony alasannya. Dan ketika Tony mengatakan alasannya bahwa dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, nah berarti ini adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Tapi bisa saja si Doni memberikan alasan dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Doni tadi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, yang ketiga, si Doni memberikan alasan bahwa dia merasa hebat karena dia takut saat dipaksa. Nah, berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Kekuasaan. Dia merasa dirinya hebat saat anak-anak menyerahkan dengan sukarela dengan gemetar temannya ini buat Doni. Nah, itu kan dia ingin menunjukkan bahwa ia mempunyai power, bahwa ia mempunyai kekuasaan. Tapi jika Doni memberikan alasan bahwa dia merasa bosan dengan buka makanannya, misalkan mamanya tiap hari kamu yang dibawa tepek, nugget tiap hari, padahal si Doni ini bosan. Jadi tiap hari mamanya ini semingguan sebulannya nasi kuning aja. Padahal si Doni juga mau nasi merah, nasi hijau, nasi coklat. Bosan kalau kuning-kuning sama bayinya. Nasi untuk mau nasi kuning. Ternyata Doni mungkin Doni memberikan alasan yang tepat. Berarti Doni ingin kebebasan. Namun temannya aneka ragam. Ada yang bawa daging, wow, ya. Ada juga yang bawa mie, spaghetti. Dia ingin bebas makan jangan nasi kuning terus setiap hari. Bisa lah hari-hari. Iya. Kadang-kadang anak ini juga macam-macam ya. Atau papanya memberikan tiap hari. Papanya anak-anak. Oke, nah ini jadi kriteria dimiliki kebutuhan freedom atau kebebasan. Atau kita Doni menyampaikan alasannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Teman-temannya saat dipaksa ada yang ingin ke kiri, ada yang ingin ke tengah. Nah, itu ternyata si Doni ini memenuhi kebutuhan kesenangan. Senang melihat temannya si Henry dipaksa, Doni nangis. Ada yang lari ke ruang kantor, nangis-nangis. Senang ternyata Doni melihat ekspresi kesal dari teman-temannya. Nah, jadi tugas guru ini kita harus memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari motivasi-motivasi tadi atau kebutuhan dasar ini bisa mempengaruhi tingkah laku anak. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang bahayanya ini mereka melakukannya dengan cara yang negatif. Itu yang sangat paling kita takuti. Jadi kita untuk mengarahkan memenuhi menganalisa apa sih kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Oke, baik Bapak Ibu dulu, masih semangat Bapak Ibu dulu? Oke, terima kasih Bapak Ibu dulu atas semangat yang luar biasa Bapak sudah menjelang sore hari ini. Oke, kita lanjutkan pada 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada posisi penghubung, posisi
posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, ini ada perbedaan terhadap posisi-posisi ini. Nah, biasanya pada posisi penghukum ini, biasanya guru akan sering melakukan hukuman fisik dan ada juga hukuman verbal. Nah, ini sangat berbahaya. Si penghukum, guru yang melakukan posisi sebagai penghukum ini sering menghardik, sering menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir siswanya. Ini adalah posisi penghukum. Biasanya dia berkata, ayo kerjakan, kalau tidak kerjakan, awas kalian. Nah, seperti itu biasanya, awas kalau mengulangi lagi. Biasanya banyak awas-awasnya, banyak ancamannya untuk posisi penghukum. Nah, biasanya ini akan menghasilkan apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong daripada kena hukum. Bukan saya bu, itu ya bu, bukan saya. Atau enggak bu, saya nggak ngelakuin. Nah, biasanya akan berdampak hasil seperti itu kepada siswanya pada posisi penghukum. Nah, jadi dan dampak pada murid ini mereka akan mengulangi kesalahan sudah biasa. Karena saat guru mengancam, saat guru menghardik, murid ini tuh berkata, biarkan saja, marah lagi sudah biasa kata siswanya. Akhirnya apa? Dampaknya siswa akan mengulangi kesalahan seperti biasa dihukum. Nah, dan tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini biasanya akan menghasilkan siswa menuju pada identitas gagal. Karena di sini kita akan menggunakan kata-kata yang halus, terus lagi kita memanfaatkan keheningan untuk agar membuat siswa kita merasa bersalah. Misalnya kata kita kalau lagi salah siswa kita, ya ibu kecewa, kamu tuh kasihan tuh sama ibu jadi dimarahin di sekolah. Apa yang terjadi? Nah, itu yang biasa kita katakan, hasilnya apa? Siswa akan menyangka karena takut disalahkan atau merasa bersalah. Mereka akan juga berbohong karena sudah takut, kasihan melihat muka ibunya mengawas, membuat siswa merasa bersalah. Dampaknya apa? Dan apa biasa yang dilakukan oleh siswa kalau sudah ibunya seperti itu? Biasanya, maafkan saya bu, saya janji gak akan mengulangi lagi. Sedih siswanya. Nah, mereka merasa rendah diri. Nah, itu adalah dampak dari posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya posisi kontrol teman sebagai teman ini biasanya gurunya ini sangat dekat ya dengan siswanya, sangat dekat. Bukan dekat, kalau guru memang harus dekat dengan siswanya, tetapi ini terlalu dekat dengan teman-temannya. Biasanya siswa yang membuat kesalahan malah si ibu yang berusaha melindungi, mencari-carikan alasan biar ada dihukum. Nah, itu biasanya adalah posisi kontrol sebagai teman. Kadang saat meminta kepada siswa, mereka akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa mama tidak mau membantu ibu. Bisa seperti itu kan, menganggap siswa adalah temannya. Nah, ini apa akibatnya? Akibatnya adanya ketergantungan siswa terhadap guru. Karena apa? Karena mereka menganggap gurunya adalah teman yang selalu ada, teman yang selalu melindungi mereka walaupun dalam hal yang negatif. Nah, biasanya murid akan yang dikatakan murid, saya pikir bapak teman, ternyata bapak nggak mau bantu. Seperti itu biasanya. Kenapa? Karena ia memposisikan gurunya sebagai teman. Hasilnya apa? Siswa akan lemah dan tidak mandiri atau tergantung. Jadi posisi sebagai teman. Oke, kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, yang namanya pemantau berarti mengawasi ya. Biasanya posisi guru pada pemantau ini, mereka akan memantau atau mengukur apa yang dilakukan oleh siswa. Saat siswa melakukan kesalahan, dia akan menanyakan apa peraturannya. Kamu ingat peraturan apa saja yang ada di kelas kita? Seperti itu biasanya pemantau. Nah, hasilnya siswa akan menyesuaikan diri dengan gurunya karena merasa diawasi. Karena pemantau ini mengawasi tanggung jawab yang dilakukan oleh siswanya.
Nah, murid akan berkata, berapa banyak halaman yang harus saya tulis, Pak? Nah, saat diberikan hukumannya oleh guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, berapa banyak, Pak? Nah, jadi takut dia dirasa diawasi, dia akan melaksanakan tugasnya. Hasilnya apa? Dampaknya terhadap siswa adalah mereka akan menitikberatkan pada kesalahan. Nah, di sini hasil dari menitikberatkan pada hadiah untuk dirinya atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, posisi terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling kita harapkan, karena posisi manajer ini membuat kesepakatan bersama siswa. Nah, pada saat memposisikan sebagai posisi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Mereka tidak langsung menghukum, mereka tidak langsung memberikan konsekuensi terhadap siswa, tapi akan memberikan pertanyaan. Biasanya ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang siswa, dia tidak menghukum, tapi dia akan menanyakan, ayo, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, padahal siswa sudah melakukan sebuah masalah, tetapi posisi guru sebagai manajer, mereka akan memberikan pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi si anak. Murid juga bisa memecahkan masalahnya, sehingga dampaknya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri oleh siswa tersebutnya. Dalam disiplin positif, dalam budaya positif ini, posisi manajer ini yang paling kita harapkan untuk bisa kita perankan sebagai guru. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan pada konsep inti budaya positif yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini keyakinan kelas. Saya rasa ini banyak sudah yang kenal dengan keyakinan kelas. Bahkan mungkin sudah ada di kelasnya masing-masing ya. Ibu Syarifah, keyakinan kelas pasti tidak asing dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, tapi ada sebuah pertanyaan. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ada pertanyaan, keyakinan kelas, peraturan. Kenapa harus keyakinan kelas sama peraturan saja? Nah, karena menurut dosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Karena peraturan dan keyakinan kelas ini berbeda ya. Kalau peraturan guru yang membuat, dan siswa harus taati. Sedangkan keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat sebuah kesepakatan untuk meyakini suatu nilai-nilai yang mereka hargai bersama. Dan itulah mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena akan memunculkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Dan akhirnya dengan adanya motivasi intrinsik ini, dengan keyakinan kelas yang kita jalankan akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan tercipta di sekolah kita. Jika lingkungan positif tercipta, maka akan menciptakan suatu budaya-budaya yang positif juga. Nah, budaya positif ini adalah budaya positif yang kita harapkan agar melalui budaya positif ini dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah kita, yaitu menciptakan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya kepada siswa-siswa kita, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itulah tujuan pendidikan kita yang bisa kita capai kalau kita menjalankan budaya positif. Maka tujuan pendidikan yang berdasarkan jihad yang sementara dapat terwujud. Nah, dalam pembuatan keyakinan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lebih abstrak dari peraturan. Terus yang kedua, keyakinan kelas ini juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kalimat negatif dalam keyakinan kelas. Jadi
jangan, tidak boleh itu tidak ada, karena akan dibentuk dalam bentuk positif. Nah, dan keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi diwakili saja oleh nilai-nilai, misalkan nilai disiplin. Tidak perlu kita tuliskan mengerjakan tugas tepat waktu, datang tidak terlambat, tidak cukup kita tuliskan diwakili dengan disiplin, misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak, sudah mencakup atau mewakili satu nilai yang kita yakini. Kemudian juga semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jualan pendapat. Jadi kita meminta keyakinan kelas apa sih yang ingin disepakati oleh siswa-siswa. Jadi semua siswa diberi kesempatan untuk mencapai, untuk memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, dan kita akan meninjau kembali keyakinan kelas yang kita buat. Oke, di sini juga ada prosedur-prosedurnya. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah untuk berjuang pendapat, tadi meminta pendapat. Yang kedua, mencatat masukan-masukan dari siswa untuk menuliskan apa yang ingin mereka buat dalam keyakinan kelas. Misalkan kita bisa menuliskan di sticky note, misalkan siswa bisa menempelkannya ke kelas, semua kelas diberi kesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka harapkan. Terus yang ketiga, kita susun sesuai dengan prosedurnya, kita lihat lagi daftarnya, kita pilah-pilah, jika sama satu nilai ini bisa kita gabung dan kita kelompokkan berdasarkan nilai-nilai. Jadi jika semua tertulis, jadi kita klasifikasikan kembali. Nah, kemudian kalau sudah disetujui, maka keyakinan kelas tadi bisa kita buat dan bisa kita tanda tangani. Kemudian bisa kita tempelkan di dalam kelas. Nah, ini salah satu kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah, sebenarnya ada videonya, cuman tadi malam berusaha untuk memasukkan ke dalam slide ini tidak berhasil, mungkin karena terlalu besar dan waktunya kurang, karena harus memasukkan video dalam ukuran yang besar. Jadi ini cuma foto-fotonya. Yang pertama itu adalah saat curah pendapat ini, mereka menuliskan dalam sticky note, kemudian menempelkan ke depan. Ini kegiatannya, mereka tempelkan. Kemudian hasil yang sudah mereka tempelkan semuanya itu kita pilih-pilih di sini. Nah, kita pilih-pilih, misalkan disiplin sama, kumpulkan di sini disiplin. Kemudian ada gotong royong, kumpulkan sebelah sini gotong royong semuanya. Nanti kalau sudah selesai, baru kita membuat keyakinan kelasnya. Bisa dihias-hias biar menarik bagi siswa. Kalau sudah, kita tanda tangani keyakinan kelas yang kita sepakati. Dan terakhir, untuk penandatanganan wali kelas termasuk juga menandatangani keyakinan kelas tersebut, dan juga anak-anak juga memberikan tanda tangannya. Dan terakhir, kita tempelkan keyakinan kelas di dinding, di tempat yang mudah dilihat agar siswa bisa melihat keyakinan kelas yang mereka sepakati. Itulah tadi keyakinan. Oke, dan Bapak Ibu semuanya masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjutkan pada konsep inti yang terakhir. Nah, yang terakhir, biar kita tambah semangat di bawah dengan konsep inti yang terakhir ya. Oke, sekali lagi tumpuk semangat. Semangat. Oke, ini kita kembali pada segitiga restitusi. Nah, pasti segitiga restitusi. Sebelum kita menuju pada segitiga restitusi, kita lihat kembali apa sih pengertian restitusi itu sendiri. Jadi, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan para murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Jadi ini restitusi ini dihubungkan dengan posisi kontrol guru. Pada restitusi ini, kontrol atau posisi kontrol guru yang kita butuhkan adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini kita bisa menjalankan dua segitiga restitusi. Nah, ayo kita lanjutkan apa segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
segitiga restitusi ini dalam segitiga berarti ada 3 sisi ya. Berarti di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti kita lihat tahap pertama. Nah, dalam tahap pertama ini biasanya siswa itu datang dalam keadaan setelah melakukan kesalahan, mereka datang kepada kita. Nah, tahap ini sangat dibutuhkan, yaitu menstabilkan identitas. Nah, saat siswa datang kepada kita, prinsip yang harus kita pahami adalah kita harus membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Karena saat mereka melakukan kesalahan itu merupakan identitas gagal yang mereka alami. Mereka merasa bersalah sebenarnya, makanya itu disebut dengan identitas gagal. Nah, disinilah fungsi tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Jangan sampai kita titik murid. Mereka sedang mengalami identitas gagal. Nah, ajukanlah pernyataan-pernyataan untuk mendukung mereka, untuk memberikan semangat kepada siswa kita. Kita bisa mengatakan, oh tidak apa-apa, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak mengatakan masalahnya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu? Nah, disitulah fungsi kita. Itulah fungsi dari tahap pertama ini adalah menstabilitaskan identitas siswa dari identitas gagal menuju identitas sukses. Nah, jadi jangan kita kritik, jangan kita salahkan, tapi kita latih anak-anak yang sudah melakukan kesalahan. Oke, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilitasi dan menstabilkan identitas mereka, tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita akan menyadari bahwa setiap tindakan itu merupakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi berdasarkan prinsip ini, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita kembali pada pemikiran stimulus respon tadi, kita akan memberikan kesempatan mereka untuk mengenali dan mengakui kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kemudian juga pernyataan ataupun pertanyaan yang kita berikan kepada siswa ini dengan nada suara yang tidak memojokkan atau tidak menghakimi. Kita harus menganalisikan emosi anak ini. Jangan sampai anak merasa terpojok. Jangan sampai anak semakin merasa terpuruk dengan kesalahan yang mereka lakukan. Saya tidak bisa mengajukan pernyataan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu rasa tertentu, bukan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu seperti bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Persediakan kamu mempelajarinya. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini menggali tindakan yang mereka lakukan tanpa harus memojokkan ataupun membuat mereka merasa bersalah tadi. Nah, baru yang ketiga, setelah kita sukses melakukan 2 tahapan tadi, sudah menstabilkan identitas mereka, sudah memvalidasi kesalahan mereka yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan yang kita sepakati. Nah, karena kita sudah menyadari sudah mempelajari tadi bahwa pada dasarnya mereka melakukan sesuatu itu termotivasi secara prinsip dari dalam diri mereka sendiri. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah sukses, sudah stabil, mereka sudah siap. Kita siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada mereka sebagai keluarga atau sebagai kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Nah, kita kembalikan. Nanti mereka akan menjawab, oh iya bu, seperti ini. Akhirnya mereka sendiri yang menyadari atas apa yang mereka lakukan. Oke? Nah, ini di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah kasus. Oke, bel masuk sudah berbunyi 3 menit yang lalu. Karena lama yang antrian di kantin, dan sila telah masuk kelas. Dan sila berlari
mata pelajaran yang belum datang. Nah, ia pun merasa lega, ternyata Ibu Hanifah belum datang. Wah, ngajak minum nih, habiskan minumnya. Ternyata, Ibu sudah menuju kelas nih, bingung, mau membuang sampah kemana? Dilihat bak sampah gak ada di depan kelas, ternyata bak sampahnya lagi dibawa ke bawah, lagi dibersihkan. Wah, ini untuk menyelamatkan diri, dilempar sembarangan tadi sampahnya. Ternyata, ibunya lewat di bawah tangga. Iya, nah, kita lihat. Akhirnya apa? Akhirnya untuk menangani hal ini, Ibu Sila pun dipanggil ke kantor oleh Ibu Lia dan melakukan segitiga restitusi. Suaranya ada sedikit kendala. Jadi kemarin saya sudah melaksanakan sebuah segitiga restitusi, di mana Ibu Naisila kita panggil di dalam ke kantor, kemudian melakukan 3 tahapan restitusi. Kemarin tahapan yang pertama ditanyakan kepada Naisila, apakah Naisila tahu mengapa Ibu panggil ke kantor? Dia tahu Bu, kata Naisila tadi membuang sampah ke bawah dan mengenai. Terus Ibu Lia mengatakan, Ibu tidak menanyakan masalahnya, sudah Ibu bertanya kenapa Naisila melakukan hal tersebut. Nah, pada tahapan yang pertama, Ibu Lia mengatakan bahwa tidak apa-apa Naisila, semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus pada tahapan yang kedua, Ibu Lia juga menanyakan kepada Naisila, kalau boleh tahu kenapa Naisila melakukan hal tersebut. Lalu Naisila menceritakan bahwa Naisila telat datang ke kelas karena dia bermain dulu sebelum istirahat sudah tiba. Namun Naisila tidak langsung istirahat dan akhirnya apa? Naisila terlambat datang ke kelas. Nah, tapi karena yang dilakukan oleh Ibu Lia saat memberikan tahapan restitusi yang kedua, ia menanyakan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Naisila. Ternyata dia tidak ingin terlambat datang ke kelas. Nah, kemudian pada tahap ketiga, Ibu Lia menanyakan tentang keyakinan apa terhadap Naisila. Pada video ini tapi sayang sekali tidak bisa dibuka. Pada tahap ketiga ini Ibu Lia menanyakan kepada Naisila tentang keyakinan. Singkat saya, Naisila, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Terus Naisila menjawab, iya Bu. Datang tidak kedisiplinan, tepat waktu, tidak membuang sampah. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan? Terus Naisila menjawab, dia akan berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Tadi kan masalahnya berawal dari Naisila pada saat jam istirahat, tapi Naisila tidak langsung istirahat, main-main dulu. Lalu Naisila mengatakan, dia memberikan solusi bahwa saat jam istirahat, Bu, saya akan langsung istirahat. Kemudian saya juga akan membuang sampah pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan restitusi.
dari permasalahan ini dikembalikan kepada siswa dan siswa sendirilah yang akan memecahkan solusi dari permasalahan mereka, sehingga akan menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ketujuh, konsep inti dari budaya positif ini sudah saya paparkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Dara, kepada Ibu Sari. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Dian. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali beliau membawakan sosialisasi hari ini ya teman-teman. Masih semangat ya teman-teman? Luar biasa sekali ya hari ini. Itulah tadi pemaparan dari teman kita tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, sesi tanya jawab, kita buka dengan 2 pertanyaan. Silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibrahim mau bertanya? Saudara Sidang mau bertanya? Anda mau bertanya? Ya baik. Ibu Rani mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, tapi mungkin tidak memberikan pertanyaan, Bu, lebih memberikan kesan yang sangat menyenangkan karena dari sini saya dapat mengetahui bahwa dalam disiplin itu tidak berarti memberikan aturan kepada siswa, namun memberikan siswa supaya terus belajar. Mungkin semoga nanti kami bisa melaksanakan apa yang ada pada diskriminasi budaya pada hari ini yang dipaparkan oleh Ibu Lia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rani. Mungkin bisa diberi tanggapan oleh Ibu Lia, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Rani yang sudah memberikan tanggapannya tentang sosialisasi budaya positif hari ini. Dan sangat luar biasa sekali ya. Ini memberikan semangat kepada saya pribadi dan juga saya juga yang mengajak kita semua untuk bisa menjalankan apa yang diharapkan dari misi luar budaya positif ini. Dan ini saya minta juga kerjasamanya dan ucapan terima kasih atas dukungan yang terletak dari teman-teman semua warga kawan. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk dukungannya dan juga partisipasinya untuk hari ini. Sangat membantu sekali untuk program yang saya jalani dan juga untuk semangat, menghadirkan semangat dalam diri saya sebagai calon guru penggerak ini untuk bisa mewujudkan hal apa yang sudah diberikan dalam pendidikan guru penggerak kami. Terima kasih luar biasa pada Ibu Rami dan juga teman-teman semua. Baik, terima kasih Ibu Lia atas paparannya. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi untuk sesi tanya jawabnya, atau sudah cukup memuaskan pemaparan Ibu Lia tadi, sudah jelas, kira-kira sudah jelas ya. Baiklah, acara sesi tanya jawab kita tutup untuk hari ini. Alhamdulillah, acara diseminasi budaya positif hari ini sudah selesai. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum acara kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Mari kita tutup bersama acara pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis.
acara dengan acara telah selesai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kalian bisa mengganti kalimat
Ayo. Oke, Happy. Devi, ya langsung sini silakan kakak. Ya. Ya, silakan. Oke. Rehan. Oke. Happy.
Alhamdulillah, kesepakatan atau keyakinan kelas 6B sudah selesai kita buat. Sekarang saatnya kita akan mencantumkan tanda tangan dari kalian semua. Oke, untuk memulai Ibu yang tanda tangan dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tempat di tengah. Nah, ini Ibu Rahmawati sebagai wali kelas. Oke, sekarang tanda tangan kalian. Oke, Aska, silakan tanda tangan. Ya. Ya, oke. Kita Bila, silakan tanda tangan di depan. Ya, sudah. Oke, sekarang Devi. Ya, oke. Silakan Amira.
Thank